Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ayatihi 'ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini hari Senin, di mana hari terbaik yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari Senin adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalamnya kita dianjurkan ataupun disunnahkan untuk berpuasa demi mengikuti hal yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula pada hari ini kita mengadakan majelis ilmu, dan pada hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran atau mengadakan majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, kemudian dikerumuni oleh para malaikat, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan membanggakan majelis ilmu orang yang duduk di dalamnya di hadapan makhluknya Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Maka saking tenangnya majelis ilmu, yang tadi malam susah tidur di sini mudah tidur karena begitu tenang. Maka kalau orang ada yang susah tidur, ada punya penyakit insomnia dan seterusnya, jangan capek-capek ke dokter, konsumsi obat mahal, cukup sering-sering hadir ke majelis ilmu, insya Allah mudah tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin, mengenai keutamaan dalam agama dan hal-hal yang berkaitan dengan hati, atau bahasa kekiniannya manajemen qalb. Pembahasan yang pertama pada siang hari ini adalah babu fadli majalisi ahlil ilmi, bab yang menerangkan keutamaan majelis ilmu. Mungkin sebelumnya kita mengetahui dan kita sudah berkecimpung di dalam majelis-majelis, tetapi bukan yang disyariatkan di dalam agama, baik itu mubah ataupun dalam rangka pekerjaan. Ada majelis rapat, ada majelis ngopi, bahkan ada majelis catur dan lain sebagainya. Tapi ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, majelis yang terbaik adalah di dalamnya yang dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu-ilmu agama yang begitu banyak ini, apabila kita bisa menghadiri setiap majelisnya, tentu kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita sendiri, sehingga hati akan Allah Subhanahu wa taala perkaya dengan keilmuan, dan Allah taala akan memberikan cahayanya
Sebab ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Pada hadis yang pertama dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang mengadakan pengajian dengan para sahabatnya, fa'aqbala thalathatu nafar, maka datanglah 3 orang, di mana orang yang pertama dia duduk mengisi tempat yang kosong. Orang yang kedua, sebab mereka ini datang terlambat, dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, ketika dia datang 5-10 menit ngedengar kajiannya. Kalau bahasa hari ini kan ngedengar pengajian tapi ustadznya nggak asik, adalah pulang. Ada 3 orang. Lantas falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalami faqala ala ukhbirukum 'anil nafari thalatha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai pengajian dengan para sahabat, beliau bersabda, maukah kalian aku kasih tahu 3 orang yang datang tadi? Maka Rasulullah menjelaskan, orang yang pertama dia datang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga mendekatkan diri kepadanya. Orang yang kedua, dia datang duduk di belakang karena malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepadanya. Dan orang yang ketiga, fa'aradallahu anhu, dia pergi berpaling dari majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Majelis ilmu yang hari ini kosong dari jamaah, majelis ilmu yang hari ini terkesan membosankan, adalah karena sebab belum masuknya cahaya Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Bagaimana kita jadikan majelis ilmu seantusias mungkin, seperti kemarin nonton Thailand Indonesia, antusias luar biasa. Kenapa? Karena ada kecintaan terhadap sepak bola. Untuk menjadikan diri kita cinta kepada majelis-majelis ilmu, maka yang pertama hendaknya kita mencintai ahli ilmu terlebih dahulu. Siapa mereka? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi. Mungkin kalau tidak ada ulama, banyak orang hari ini yang masih menyembah pohon, banyak orang hari ini yang masih menyembah batu, karena kesyirikan kebatilan tersebut hilang dengan sebab ulama membawa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Rumahnya dari masjid jarak sekitar 1-2 jam perjalanan. Lantas beberapa lama tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dengan Rasulullah, badannya kurus, padahal dulunya gemuk. Kalau hari ini kan kurus mungkin tekanan batin, bisa jadi karena kerjaan banyak masalah ataupun banyak masalah dengan istri. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Thauban, kenapa engkau kurus? Bagaimana keadaanmu? Kenapa seperti ini? Kata Thauban, ya Rasulullah, hidupku ini tanpa melihat dirimu tidak berarti apa-apa. Sehingga sudah lama tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, kekasih tercinta. Mulai enggak semangat makan, enggak nafsu untuk melakukan aktivitas-aktivitas, bahkan hidupnya terasa hampa. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membangun koneksi antara diri kita dengan ahli ilmu, para alim ulama, kemudian memuliakan ilmu agama serta mengagungkan majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun koneksi antara Allah dan diri kita. Ulama menjelaskan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memperbaiki antara hubungan dengan dirinya serta sesama manusia. Maka sehingga ulama-ulama itu ketika membawa beberapa gelas ataupun ketika melakukan aktivitas-aktivitas kok di dalamnya ada masalah, berarti ada masalah antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Kok membawa gelas sampai jatuh dan pecah, berarti ada masalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seorang bawahan mendapatkan masalah ketika hubungannya baik dengan atasan. Nah, seorang hamba akan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memperbaiki hubungannya dengan Allah. Nah, di antara wasilah perantara kita memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala adalah dengan hadir ke majelis ilmu, mempunyai teman yang soleh, mempunyai orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Matsalul jalisi shalih kamatsali hamilil misk, in lam yu'tika minhu asabaka min rihi." Perumpamaan teman yang soleh, baik berteman dengan ulama ataupun orang-orang soleh secara umum. Perumpamaan berteman dengan orang yang soleh seperti berteman dengan orang yang membawa minyak wangi. Walaupun dia tidak memberikan kita minyak wangi, paling tidak kita mendapatkan bau harumnya. Wa matsalul jalisi su kamatsalil yaqin, in lam yuhrik thiyabaka asabaka min rihid dukhani. Dan perumpamaan berteman dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik, seperti perumpamaan berteman dengan pandai besi. Walaupun api dari membakar besi tersebut tidak membakar dirimu ataupun pakaianmu, paling tidak engkau terkena bau tidak sedap dari pandai besi itu. Paling tidak engkau akan terkena asapnya dari besi tersebut. Sehingga disinilah Nabi SAW menekankan kepada kita untuk memilah-milih mana majelis yang baik dan tidak baik, mana teman yang baik dan tidak baik. Karena sesungguhnya al-mar'u ala dini khalilihi, agama seseorang bergantung dengan temannya. Temannya baik, walaupun dia belum baik, lama kelamaan keburukan-keburukan di dalam dirinya akan hilang. Temannya tidak baik, walaupun dirinya baik, lama kelamaan keburukan tersebut akan menular. Jadi kalaulah kita hari ini tidak menyibukkan diri dengan majelis ilmu, niscaya diri kita akan menyibukkan kita dengan selain majelis ilmu. Mungkin majelis gaple, majelis gibah, majelis game online, dan macam-macam. Ada juga tambahan majelis arisan. Nah, setidaknya jamaah sekalian, paham tidak paham, bisa menghafal atau tidak ilmu yang disampaikan, tetap kewajiban kita adalah menuntut ilmu agama. Maka Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi yang menulis kitab yang kita pelajari ini, beliau mengatakan, "Man intaha ilal alimi wal jalasa ma'hu wa la yaqdiru ala ayyahfazal ilma falahu sab'u karamat." Barang siapa yang duduk menyertai orang-orang alim, kemudian dia tidak mampu menghafal apa yang disampaikan, duduk saja yang penting, maka dia akan mendapatkan setidaknya 7 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Yang pertama, yanalu fadlul muta'allimin. Yanalu fadlal muta'allimin, dia akan mendapatkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar menuntut ilmu ini berada di jalan Allah, fi sabilillah. Kalau lagi menuntut ilmu, lagi pengajian, lagi mendengarkan majelis taklim, toh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan syahid husnul khatimah. Yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan 'anil dzunub wal khataya.
selagi dia duduk di majelis ilmu menyertai para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahannya dan Allah taala akan hapuskan dosa-dosanya. Ulama menjelaskan dosa yang diampuni di dalam majelis ilmu ataupun di antara dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dengan kita memperbanyak amal soleh, adalah dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa besar itu ada syarat khusus untuk bertobat. Dosa besar tidak dengan memperbanyak amal soleh saja, tetapi syarat-syarat taubat wajib kita sempurnakan. Sedangkan menggugurkan dosa-dosa kecil adalah dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, khususnya senantiasa duduk di majelis ilmu. Sebagaimana kita semangat kerja dari pagi sampai sore, 6-7 jam kita bekerja ataupun lebih. Karena apa? Karena kita tahu keutamaannya. Kalau saya kerja dengan baik dan benar, maka gajinya sekian. Kalau saya berprestasi, maka jabatannya naik sekian lama. Kemudian dapat bonus dan lain sebagainya. Nah, begitu juga hendaknya kita yakini keutamaan bonus-bonus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam majelis ilmu. Sehingga secapek apapun, seletih apapun, ketika kita pulang ke rumah, ada pengajian di dekat rumah, maka setidaknya kita menyertakan diri walaupun ba'da maghrib sampai menjelang isya. Warabi'u, yang selanjutnya, yang ketiga, afwan, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Ketika seseorang keluar dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya menuju majelis ilmu, rahmat Allah Ta'ala mulai turun kepadanya. Yang keempat, ketika dia duduk bersama para ulama, sebab ulama-ulama adalah kekasih-kekasihnya Allah, Allah Ta'ala turunkan rahmat dan dia mendapatkan keberkahan dari para ulama. Apa sih berkah? Kan kita hari ini sering mendengar kalimat atau kata berkah. Maka berkah itu adalah ziyadatul khair wa dawamuhu, bertambahnya kebaikan-kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut, bukan hanya bertambah besok hilang, tetapi senantiasa terjaga. Sehingga baik di dalam kehidupan kita dari aspek pekerjaan, aktivitas di luar itu, kemudian hubungan rumah tangga dan seterusnya, apabila ada keberkahan di dalamnya, pasti itu menunjukkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bekerja niat ibadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan hasil yang kita dapat dari pekerjaan itu menambah kita taat kepada Allah. Gajinya digunakan untuk infak, untuk majelis ilmu, untuk membantu agama Allah, digunakan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, pondok pesantren. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalam gaji yang itu dia niatkan pekerjaannya dengan ibadah. Kemudian begitu juga apabila hubungan suami istri, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka walaupun serba keterbatasan duniawi, keterbatasan ekonomi, tapi Allah Ta'ala akan memasukkan kepada hati kita dan pasangan kita kecukupan. Kan banyak ibu-ibu yang hari ini komplain, Pak, masa cuma 4 juta sebulan, tambah dong. Akhirnya suami mikir, gaji saya 7 juta sebulan, kalau 4 juta untuk istri, 3 juta nanti dibagi untuk sekolah anak dan bla bla bla. Istri minta tambah. Akhirnya mau nggak mau ngutang. Karena apa? Keinginan lebih besar dibandingkan rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah ngasih cukup. Contoh, Allah ngasih fulan bin fulan, ini kebutuhannya sebulan 6, tapi keinginan kita 9. 3-nya dari mana? Akhirnya memaksakan diri. Karena keluar dari kebutuhan, kita mengikuti keinginan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu nyuruh kita untuk berbuat buruk.
maka kekallah hawa nafsu kita dengan agama, sehingga kita menjadi raja yang bisa mengontrol hawa nafsu. Jangan kita diperbudak oleh hawa nafsu. Selanjutnya, keutamaan yang kelima, kemuliaan yang akan didapatkan di dalam majelis ilmu. Selama dia mendengar pengajian-pengajian ilmu yang disampaikan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang keenam, tahuffu alaihimul malaikah bi ajnihataha ridwan bima yatlub wa huwa fihim. Dia akan dibentangkan sayap baginya oleh para malaikat, karena malaikat ridho kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi jamaah sekalian, kalau ada anak kita di pesantren, ya mungkin dia itu tidur di pesantren, atau ngiler di atas bantal, ataupun setidaknya ada kenakalan-kenakalan yang sedikit, mereka tetap berada di atas sayapnya para malaikat. Kenapa malaikat rela dan ridho membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu? Sebab kemuliaan ilmu itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertama kali menciptakan manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ulama menjelaskan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud kepada zat manusianya, bukan. Karena manusia tidak boleh sujud kepada manusia, makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk yang lain. Tetapi ulama jelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat sujud sebab kemuliaan ilmu yang ada pada dirinya Nabi Adam alaihissalam. Maka orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat setinggi-tingginya derajatnya di dunia, apalagi di akhirat. Nah, ini diantara maksud tujuan kita jamaah sekalian. Dan yang terakhir adalah kullu qadamin yarfa'u wa yada'uhu kafaratul lidunub. Setiap langkah kita, mulai dari keluar kantor tadi, keluar ruangan tadi, habis sholat zuhur ada kajian, satu langkah menghapuskan dosa-dosa, satu langkah meninggikan derajat kita, sehingga semakin banyak langkahnya akan semakin banyak dosa yang terhapus dan derajat yang terangkat. Kalau perlu tadi naik motor naik mobil dulu, muter BI, baru balik lagi ke sini untuk apa? Pengajian habis zuhur. Makin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan derajat yang diangkat. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahimahullah, maka Nabi SAW itu pernah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dia cintai. Jangan sampai di hati kita ada kecintaan lebih kepada istri, anak-anak, keluarga, melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apalagi anak-anak hari ini tidak sedikit yang mengidolakan orang-orang non-muslim, yang mereka menjadikan tokoh-tokoh yang tidak jelas sebagai pedoman favoritnya, sehingga na'udzubillah mereka akan dibangkitkan sesuai dengan orang yang dia cintai. Tetapi apabila kita menjadikan Rasulullah SAW tokoh favorit kita, kita menjadikan para ulama junjungan dan panduan kita, dengan catatan memang ulama-ulama yang hak, ulama-ulama akhirat, bukan ulama-ulama dunia atau ulama-ulama yang jahat. Karena itu fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal, kata Nabi SAW. Maka dengan menjadikan akhirat sebagai maksud tujuan kita dan dunia perantara agar kita bisa memaksimalkan bekal di akhirat nanti, sibukkan diri kita dengan majelis ilmu, cintai para alim ulama dan ahli ilmu, maka senantiasa kita akan terjaga di dalam area kebaikan. Dan apabila kita meninggal dalam area kebaikan tersebut, area ketaatan tersebut, meninggal pasti dalam keadaan husnul khotimah. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami pernah menulis dalam kitabnya Az-Zawajir, dikatakan rajulun mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya.
Kalau kebiasaannya baca Al-Quran, kebiasaannya hadir di majelis ilmu, kebiasaannya itu adalah silaturahmi, melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, maka di antara kebiasaan-kebiasaan yang baik itu Allah Ta'ala akan wafatkan dirinya. Jadi apa endingnya? Husnul Khatimah. Tetapi auzubillah min dzalik, kebiasaannya main game online, kebiasaannya pagi, siang, sore, malam cupang aja cupang, ya kan? Atau gabul burung, kalau enggak ngopi, ya ngopi boleh, tapi masa seharian ngopi aja ngopi. Maka nauzubillah, di antara kebiasaan-kebiasaan yang lalai atau yang tidak baik sehingga kita berlebihan di dalamnya itu, Allah Ta'ala akan wafatkan kita di salah satu kebiasaan yang buruk itu, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini kita bisa mengetahui, jadikan aktivitas kita adalah ibadah, kemudian sibukkan diri kita di majelis ilmu di luar daripada aktivitas-aktivitas itu, senantiasa menyertai para alim ulama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari fitnah, ajaran-ajaran yang sesat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu adalah puncak dari kebahagiaan hidup di dunia, apabila seseorang wafat dalam keadaan husnul khatimah, terlebih-lebih dia bisa mengucapkan kalimat syahadat, maka jaminan baginya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa disampaikan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Afadhol, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun di luarnya, silakan, yang mampu saya jawab. Kan ada yang nanya, apakah semua ilmu agama wajib dipelajari? Jawabannya tidak. Wajib mempelajari ilmu agama yang ilmu tersebut adalah menjadi perantara agar bisa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tatanan dan aturan dalam ibadah. Sehingga tanpa adanya ilmu fikih kita tidak tahu bahwa Al-Fatihah di dalam sholat itu wajib atau sunnah. Kita tidak tahu mana yang membatalkan sholat, bagaimana tata cara wudhu dari A sampai Z yang pernah dicontohkan Nabi SAW. Kemudian bagi yang muslimah, ibu-ibu, dengan adanya ilmu fikih mengetahui, oh, kalau haid itu terputus-putus, sedangkan tidak sampai batasan maksimal 15 hari, kemudian haid itu datang lagi, maka masih dihukumi dia adalah wanita yang haid. Begitu juga bagaimana cara bersucinya wanita yang istihadah. Lebih dari 15 hari, darahnya masih keluar, itu bukan haid lagi, tetapi istihadah. Wanita yang istihadah tetap wajib sholat, kalau Ramadan tetap wajib puasa. Tetapi bagaimana cara bersucinya, bagaimana tata cara ibadahnya, tentu dikhususkan dari kebiasaan normal yang dijelaskan di dalam syariat pada umumnya. Nah, ilmu fikih ini yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang, majelis fikih yang banyak diabaikan. Padahal seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, dia pernah berkata, majlisu fiqhin khairun min ibadati sab'ina sanah. Majelis fikih itu, belajar ilmu fikih lebih baik dibandingkan ibadah sunnah 70 tahun lamanya. Tinggal duduk pengajian fikih, di mana itu yang baik dari maghrib sampai isya, nggak sampai 1 jam, lebih baik kita dibandingkan 70 tahun beribadah sunnah. Karena ibadah tanpa ilmu tentu akan diragukan keabsahannya. Ibadah tanpa ilmu boleh jadi berpotensi besar untuk tertolaknya. Maka ilmu tersebut yang kita butuhkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, agar sampai